Halo, selamat siang anak-anak semua. Selamat tahun baru. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di awal tahun baru ini. Bersyukur, berterima kasih untuk karunia yang Tuhan masih berikan sehingga kita dapat melalui tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Nah, anak-anak, tema hari ini berkaitan dengan tahun baru, yaitu resolusi tahun baru. Apa sih resolusi? Nah, kita akan bahas sama-sama hari ini. Anak-anak, kita akan menyanyikan, berlatih lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Tuhan Yesus Aku Berjanji. Biarlah di dalam tahun baru ini dengan semangat yang baru, dengan kekuatan baru yang Tuhan beri, dari awal kita berjanji, kita berkomitmen, Tuhan, aku berjanji mau menjadi murid Kristus, mau menjadi murid Yesus yang setia. Mari kita sama-sama latih lagu ini satu kali saja. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Ya, lagu ini berkata, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Gimana caranya jadi murid yang setia? Salah satunya rajin berdoa, baca Alkitab, dan bersaksi bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong kita sehingga kita dapat menolak akal iblis, menolak godaan-godaan, dan hidup semakin dikuduskan. Hidup suci, boleh berkata tidak terhadap dosa, dan taat kepada kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama berdiam diri sejenak untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita agar pada saat firman Tuhan disampaikan, hati kita boleh tenang, boleh teduh, boleh menjadi tanah yang siap untuk ditanami oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita dan bersaat teduh. Mari kita berdoa, tidak ada lagi yang main-main. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Ibu Guru berdoa di dalam hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk tahun baru, untuk kekuatan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Tuhan, kalau hari ini kami mau belajar kembali tentang dari firman Tuhan. Biarlah di tahun baru ini kami boleh memiliki hati yang semakin mencintai Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami boleh semakin hidup kudus, hidup suci. Kami boleh semakin hidup taat dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami dulu masih hidup di dalam dosa, kami masih senang untuk bergaul, menikmati kesenangan dunia. Tapi biarlah di tahun ini kami boleh semakin peka pada hati Tuhan, pada pimpinan Tuhan. Kau yang pimpin PA anak hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji 2 kali. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab,
Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan untuk PA anak kita hari ini. Tetapi sebelum melanjutkan ke dalam eksposisi seperti biasanya, kita akan masuk ke dalam seri yang spesial hari ini, yaitu spesial Tahun Baru. Selamat Tahun Baru anak-anak sekalian. Kita sudah masuk di dalam tahun 2025. Hore, puji Tuhan ya. Tuhan masih pimpin, Tuhan masih pelihara kita sampai saat ini. Nah, untuk menyambut tahun yang baru, maka kita harus pikirkan apa yang sebenarnya harus kita kerjakan sebagai orang Kristen. Karena kita sudah melewati tahun 2024 dan sekarang tahun yang baru kita mau warnai, kita mau berikan makna yang baru. Banyak orang yang berpikir, oh saya pengen tahun yang baru punya barang ini. Saya pengen tahun yang baru punya baju begini. Saya pengen di tahun yang baru punya teman yang baru juga. Tapi kita lihat ya, di dalam kebenaran firman Tuhan, apa sih yang harus kita perjuangkan di tahun yang baru? Yuk sama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan dari Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Bapak akan bacakan ayat ini di dalam terjemahan baru 2. Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Ya, demikian firman Tuhan dari terjemahan baru 2. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Karena kami bisa masuk di dalam tahun yang baru, di tahun 2025. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami, untuk kami bisa semakin rajin, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, dan menjalankannya dalam hidup kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita melihat di sini Paulus sedang menuliskan satu surat kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Paulus kemungkinan besar menuliskan surat ini ketika dia sedang berada di penjara. Mungkin ketika dia sedang berada di penjara di kota Roma. Tetapi dia masih teringat kepada pelayanan dia beberapa tahun yang lampau di kota Filipi. Anak-anak sekalian, Filipi itu kota apa ya? Filipi adalah sebuah kota yang diambil dari nama seorang Raja Makedonia yang disebut Raja Philip kedua. Raja Philip kedua ini adalah seorang raja yang sangat hebat. Adalah seorang raja yang ahli berperang. Adalah seorang raja juga yang nantinya dia punya anak namanya Alexander Agung. Maka Raja Philip yang kedua adalah Raja Philip yang begitu hebat. Dan dia menaklukkan kota ini sekitar tahun 356 sebelum Masehi. Dia menaklukkan kota ini di tahun 356 sebelum Masehi. Dan akhirnya kota ini berubah namanya menjadi kota namanya Filipi. Atau dalam bahasa Inggris Philippians. Ya, Philippians. Nah, anak-anak sekalian, kita melihat bahwa kota ini dipenuhi dengan sejarah yang begitu luar biasa. Kota ini adalah kota yang kaya raya. Kota yang makmur. Kota yang perdagangannya sangat baik. Kota yang menjadi salah satu tempat politik yang baik. Kota yang begitu banyak dewa-dewa dan sebagainya. Maka waktu itu Paulus pernah datang ke kota ini sekitar tahun 49 atau tahun 50 Masehi. Waktu dia datang ke kota ini, dia melayani. Karena ada undangan dari orang untuk menyeberang. Ayo Paulus, mari menyeberang. Menyeberang ke Eropa. Engkau juga harus menginjili ke daerah Eropa. Maka akhirnya Paulus menyeberang. Tadinya Paulus hanya berputar-putar di beberapa kota di Asia kecil. Tetapi akhirnya karena dia perlu menyeberang juga. Akhirnya dia pergi ke Filipi. Kota pertama yang dipertobatkan kepada Tuhan. Kota Eropa pertama yang dilayani oleh Paulus waktu itu. Dan di sana dia sudah memiliki jemaat. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik.
dengan Rasul Paulus. Jemaat-jemaat ini begitu saleh. Mereka menyatakan berbagai macam kesediaan. Bahkan ketika Paulus harus pergi dari kota Filipi karena ada penganiayaan dan sebagainya. Jemaat ini dapat tetap bertahan dan bahkan bisa memberikan dukungan finansial kepada Paulus melalui perantaraan temannya, rekannya yang disebut Epafroditus. Epafroditus mendatangi Paulus yang sedang ada di penjara. Epafroditus dia memberikan pemberian dari jemaat Filipi kepada Paulus, menunjukkan bahwa jemaat ini sangat peduli dengan Paulus. Maka Paulus begitu sukacita sekali karena dari sekian banyak jemaat yang dia layani, yang dia injili, yang dia berjuang mati-matian untuk Tuhan. Ada satu jemaat namanya jemaat Filipi yang mempedulikan Paulus waktu dia berada di penjara. Dia tetap mengingat Paulus dan bahkan mereka memberikan bantuan kepada Paulus. Maka Paulus bersukacita karena kesadaran mereka. Tetapi bukan hanya Paulus bersukacita kepada orang Filipi ini. Bukan hanya Paulus berterima kasih kepada orang Filipi ini. Paulus pun memberikan nasihat kepada orang Filipi ini. Yaitu apa? Engkau sudah memiliki harta duniawi. Engkau punya uang. Engkau punya harta. Engkau punya makanan. Engkau punya pakaian. Engkau berikan kepadaku yang ada di penjara. Saya bersyukur karena Tuhan memberkati engkau. Dan engkau tidak lupa untuk memberkati orang lain. Tapi Paulus juga mengingatkan anak-anak sekalian bahwa bukan hanya bersyukur karena mereka mengingat Paulus. Tetapi mereka harus meneladani Paulus. Wah, ini berbeda dari orang lain ya. Orang lain mengatakan, oh ya Paulus terima kasih. Saya sudah kasih kamu hadiah. Saya sudah kasih kamu ini itu segalanya. Terima kasih ya Paulus. Ya terima kasih. Tapi Paulus mengatakan, engkau bukan hanya harus berterima kasih. Jemaat Filipi bukan hanya berterima kasih. Tetapi juga engkau harus mengingat aku. Dan harus meneladani aku. Meneladani apa? Apa dari Paulus yang harus diteladani? Yaitu harta surgawi yang dia kejar. Bukan hanya kejar harta dari duniawi. Tetapi dia juga harus kejar harta surgawi. Apa itu harta surgawi? Harta surgawi adalah dari hidup dia yang mengejar kepada Tuhan. Maka Paulus mengatakan di sini mengenai apa? Tujuan hidup. Dalam hal apa mereka harus meneladani Paulus? Dalam hal mereka mengejar tujuan hidup. Anak-anak sekalian, dunia kita mengajarkan kita harus mengejar harta. Anak-anak sekalian, dunia kita mengajarkan kita harus mengejar bijaksana yang tertinggi. Kita harus mengejar ritual yang paling suci. Banyak orang yang masuk ke perusahaan yang besar dan mereka mendapatkan uang yang banyak. Itu yang harus saya kejar. Banyak orang yang masuk ke perguruan tinggi paling tinggi, paling pintar. Dan mereka mendapatkan ilmu yang paling tinggi di sana. Dan mereka mengatakan itu yang harus saya kejar. Banyak orang juga yang pergi ke mencari agama-agama dan sebagainya. Dan mereka mengatakan itu juga yang harus saya kejar. Tetapi anak-anak sekalian, apakah itu yang Paulus katakan? Apakah itu yang harus kita kejar? Bukan berarti kita tidak boleh memiliki semua itu. Tetapi Paulus mengatakan bahwa saya pernah dapatkan semua ini. Popularitas yang tinggi Paulus pernah dapat. Paulus pernah menjadi murid dari seorang rabi. Seorang guru Yahudi yang paling terkenal dan paling pintar saat itu. Namanya Gamaliel. Paulus menjadi murid yang terkemuka dari pengikutnya Gamaliel. Paulus pernah menjadi orang yang dihormati banyak sekali orang. Maka ketika dia datang kepada imam-imam, dia meminta surat izin untuk menganiaya orang Kristen ke kota Damsyik. Imam-imam bisa memberikan surat izin pada dia. Kenapa? Karena Paulus orang yang punya pengaruh. Paulus punya jabatan. Paulus punya pengaruh. Paulus dikenal banyak orang. Paulus secara bijaksana, dia punya bijaksana begitu tinggi. Paulus secara melakukan ritual, dia sudah melakukan ritual begitu banyak. Dia bahkan mengatakan, saya tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Maka anak-anak sekalian kita lihat, tapi ketika dia mendapatkan semua itu, apakah itu yang harus dikejar? Apakah itu yang harus diperjuangkan? Mati-matian untuk hidup kita? Ternyata bukan. Itu semua bukan tujuan hidup.
setelah Paulus kenal Kristus Yesus Tuhan kita. Maka anak-anak sekalian, Paulus mengatakan, "Hai jemaat Filipi, teladanilah aku. Saya bersyukur engkau memelihara aku. Saya bersyukur engkau memberikan makanan kepadaku, memberikan harta kepadaku. Saya bersyukur karena engkau mengasihi dan engkau menjalankan Injil Tuhan. Tetapi engkau harus meneladani aku juga." Dalam hal apa? Memfokuskan hidup kita seperti seorang atlet. Anak-anak sekalian, bisakah seorang atlet makan sembarangan? Saya mau bertanding, saya mau main bola, saya makan sembarangan. Oh, makan nasi banyak sekali. Kecuali dia atlet sumo ya. Kalau atlet sumo mungkin saja dia perlu makan yang banyak, maka dia terus makan. Tapi kalau dia bukan atlet sumo, dia tidak bisa makan, dia tidak boleh makan yang banyak, dia tidak boleh makan yang sembarangan. Maka anak sekalian, bagaimana? Kalau dia tidak boleh makan yang banyak, kalau dia tidak boleh makan yang sembarangan, maka apa yang harus dilakukan? Anak-anak sekalian, dia harus diet, dia harus menjaga makannya, dia harus mengendalikan supaya supaya dia tidak melakukan kesalahan di dalam mempersiapkan diri. Dia harus banyak sekali latihan, anak-anak sekalian. Maka dia harus melakukan banyak sekali hal supaya dia bisa bertanding untuk dia masuk ke dalam pertandingan itu dan seterusnya. Maka anak-anak sekalian, kita bisa melihat di sini. Anak-anak sekalian, atlet itu harus jaga makan. Atlet itu harus jaga makan, harus jaga tubuh, jaga semuanya demi apa? Demi dia bisa bertanding. Supaya apa? Dia bisa fokus. Kalau seorang atlet lari, apa yang harus dia persiapkan? Dia harus persiapkan bagaimana dia mengejar garis finish secepat mungkin. Dia tidak boleh lihat ke belakang. Anak-anak sekalian, tidak ada atlet waktu bertanding lihat ke belakang. Tidak ada. Waktu kita bertanding, berlari, bertanding, berenang, tidak ada orang yang boleh lihat ke belakang. Karena apa? Begitu dia lihat ke belakang, fokusnya kacau dan dia tidak akan dapat apa yang ada di depan. Dia akan melihat ke belakang. Maka itu anak-anak sekalian, kita lihat, manusia pun sama. Waktu hidup Kristus menebus kita. Waktu hidup kita mengasihi Kristus dan sebagainya. Kristus menjadi tujuan hidup kita, artinya apa? Tidak boleh lihat ke belakang, lihat ke depan. Harus lihat kepada Kristus. Maka Paulus mengatakan apa? Aku melupakan seluruh masa laluku. Apa maksudnya anak-anak sekalian? Waktu dia mengatakan aku melupakan seluruh masa laluku. Apa yang dia maksudkan? Apakah dia tidak punya ingatan? Bukan. Apakah dia tidak punya memori? Bukan. Apakah dia tidak punya kenangan? Bukan, anak-anak sekalian, bukan itu. Lalu apa maksudnya? Dia melupakan seluruh masa lalunya. Maksudnya dia melupakan seluruh masa lalunya adalah masa lalu itu sudah terjadi sebagai bagian dari anugerah Tuhan kepada dia. Tuhan sudah beranugerah pada dia, sudah baik pada dia. Dia bersyukur masa lalu menjadi cermin melihat kebaikan Tuhan. Maka anak-anak sekalian, dia tidak melihat lagi masa lalunya sebagai kebanggaan buat dia. Oh, saya pernah jadi muridnya Gamaliel. Oh, puji Tuhan, saya paling hebat dari seluruh orang Yahudi. Oh, saya pernah menjadi imam-imam itu, bagian dari imam-imam itu. Saya paling hebat di dalam kasta Yahudi. Saya paling berbijaksana di dalam menjadi manusia. Tidak, dia tidak lihat lagi semua itu. Tetapi dia melihat ke depan. Maka anak-anak sekalian, bukan berarti kita tidak boleh mengingat zaman dulu apa yang terjadi. Bukan berarti kita harus melupakan seluruh pengalaman kita. Tetapi semua itu hanya bisa mengingatkan dan menyimpulkan kepada satu hal. Tuhan baik kepada saya. Jangan tarik kesimpulan lebih daripada itu. Kalau kita tarik kesimpulan lebih daripada itu, kita akan nariknya kepada apa? Kepada diri kita sendiri. Banyak orang melihat masa lalunya dan mereka merasa bangga dan mereka mengatakan saya bisa bersombong. Jangan anak-anak sekalian. Kita harus melupakan itu. Maka jangan sombong. Apa yang telah engkau dapat, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau kerjakan selama 1 tahun kemarin. Engkau tidak boleh anggap itu sebagai sebuah kesombongan.
Tetapi engkau harus melihat itu sebagai anugerah Tuhan. Tapi sebaliknya anak-anak sekalian, masa lalu juga tidak bisa mencengkram kita di dalam penyesalan. Hal yang positif, hal yang baik, kita merasa kita sombong, kita berhasil, gak boleh. Tapi dalam hal yang buruk pun, apakah kita bisa mengatakan kita bisa sombong? Tidak bisa. Banyak orang yang diikat oleh masa lalunya, membuat dia minder tidak habis-habis. Apa artinya minder? Misalkan, Bapak punya satu ilustrasi ya. Kalau misalkan ada seorang anak tidak naik kelas. Dia gagal. Nilai rapotnya merah. Dia tidak naik kelas. Teman-temannya naik kelas, dia harus tinggal. Maka apa yang terjadi? Anak-anak sekalian, banyak anak-anak yang akhirnya dengan masa lalu seperti itu, dia minder ketemu teman-temannya. Dia gak mau ketemu teman-temannya. Oh, saya tidak mau ketemu dia lagi, saya malu. Kenapa kamu malu? Karena saya tidak naik kelas. Saya tidak mau cari teman lagi. Saya malu. Saya tidak mau lagi bergaul dengan mereka. Saya malu. Anak-anak sekalian, apakah kita perlu malu? Ya, karena memang ada kesalahan kita juga kalau kita tidak naik kelas. Kita perlu malu? Perlu. Kita perlu menyesal? Perlu. Kita perlu bertobat? Perlu. Tapi anak-anak sekalian, jangan buat hal itu menjadi satu hal yang menghalangi kalian bergerak untuk maju ke depan. Kita memang punya kesalahan di masa lalu. Kita kurang rajin belajar. Kita kurang serius mendengarkan guru. Kita bermain-main waktu sedang ujian. Kita punya kesalahan. Kesalahan itu harus diperbaiki. Dan kesalahan itu tidak boleh membuat engkau minder. Engkau harus berjuang. Engkau harus balik lagi. Engkau harus menyelesaikan perjuanganmu itu dengan baik. Kau harus berjuang di kelas yang dulu. Dan kau akan naik kelas. Dan kau akan kejar. Terus demikian. Maka anak-anak sekalian, itulah yang disebut aku melupakan apa yang ada di masa lalu. Bukan kita gak perlu ingat apa yang terjadi tahun 2024. Bukan. Tapi jangan ambil kesimpulan lebih dari semua itu adalah anugerah Tuhan bagiku. Kebaikan Tuhan bagiku. Bukan kesimpulan untuk diri sendiri. Karena tahun lalu saya gagal, saya minder tahun ini. Jangan. Karena tahun lalu saya berhasil, saya sombong tahun ini. Jangan. Maka anak-anak sekalian kita melihat ya. Paulus tidak terjebak di dalam kesia-siaan itu. Yang dia sudah gumulkan, yang dia sudah kejar hampir seumur hidup dia. Dia kejar menjadi seorang imam yang begitu kuat dalam mengerti hukum Taurat. Dia tidak sia-sia. Dia tidak merasa bahwa itu satu hal yang harus disombongkan. Tidak. Maka Paulus katakan lupakan. Ya, lupakan. Sekali lagi anak-anak sekalian, lupa bukan tidak punya ingatan, tidak punya memori. Tetapi lupa berarti apa? Kita berfokus untuk ke depan. Kita fokusnya ke depan. Anak-anak sekalian. Maka kita lihat ya. Paulus mengatakan apa? Berlari mencapai hadiah yang ada di depan. Mencapai tujuan yang ada di depan. Mencapai garis finish yang ada di depan. Hadiahnya apa? Kita mau kejar apa? Uang? Bukan. Nilai bagus? Bukan. Kita mau kejar apa? Anak-anak sekalian. Mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kita berjuang untuk mengerjakan panggilan kita. Sekali lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tadi Bapak sudah katakan kita tidak lihat lagi ke belakang. Kita melupakan semua itu. Kita tidak menoleh lagi ke belakang. Berarti apa? Saya melihat ke belakang itu sebagai bagian dari anugerah Tuhan. Dan kita tidak melakukan penyesalan lagi. Kita tidak terikat dengan apa yang sudah terjadi. Kita tidak menjadi sombong dengan apa yang sudah terjadi. Tetapi kita maju ke depan. Maju ke depan mau ngapain? Maju ke depan, lihat kepada Kristus. Maju ke depan untuk apa? Mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. Anak-anak mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus itu apa maksudnya? Maksudnya adalah apakah engkau sudah lebih mengasihi Dia? Di tahun lalu engkau seberapa mengasihi Dia? Tahun ini engkau harus lebih mengasihi Dia. Di tahun lalu seberapa engkau baca Alkitab?
Tahun ini harus lebih banyak baca Alkitab. Jangan sampai tahun lalu lebih baik daripada tahun ini. Engkau tidak bertumbuh berarti. Tapi kalau engkau harus bertumbuh secara imanmu, engkau harus bertumbuh secara pengertianmu, engkau harus bertumbuh secara kasihmu. Maka tahun ini engkau mau kerjakan apa? Kerjakan, perjuangkan segala sesuatu yang sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka itu Bapak katakan, kita perlu buat yang disebut dengan resolusi. Resolusi itu apa ya? Resolusi itu seperti ada satu proyeksi. Proyeksi itu apa ya? Satu rencana. Satu harapan di tahun yang baru apa yang mau saya kerjakan. Apa yang mau saya lakukan. Maka anak-anak sekalian, resolusi ini bukan hanya menjadi harapan saja. Tetapi bagi orang Kristen, resolusi ini harus menjadi pertobatan. Anak-anak perhatikan ini baik-baik ya. Banyak orang dunia membuat resolusi tanpa pertobatan. Mereka melihat di masa depan saya mau begini, saya mau begitu dan sebagainya. Mereka tidak koreksi apa yang salah di tahun ini. Mereka tidak koreksi tindakan mereka yang keliru, yang menyakiti orang di tahun ini. Tapi mereka berpikir saya mau capai lagi, capai lagi, capai lagi. Banyak orang yang mengerti bagaimana cara yang mencapai keuntungan, mencari semuanya. Mereka mau dapatkan hal sebesar-besarnya. Tapi mereka tidak pernah lihat tentang dosa mereka. Mereka tidak pernah lihat tentang kesalahan mereka. Mereka tidak pernah mendapatkan pertobatan yang sejati. Dan itu bukan orang Kristen. Seberapa mulianya resolusi seseorang jika mereka lupa bertobat. Mereka tidak pernah bisa lebih mengasihi Tuhan. Maka anak sekalian, waktu kita buat resolusi, kita buat satu harapan. Tahun 2025 kita mau ngapain? Tahun 2025 apa yang mau kita kerjakan? Tahun 2025 bagaimana saya bisa lebih mengasihi Tuhan? Itu dimulai dari pertobatan. Anak-anak, dosa apa yang kau sudah lakukan di tahun 2024? Mungkin ada yang berbohong. Mungkin ada yang menyontek. Mungkin ada yang mencuri. Mungkin ada yang tidak baik dengan orang tua. Mungkin ada macam-macam dosa. Coba pikirkan. Dan jangan bawa dosa itu. Jangan ulangi dosa itu di tahun 2025. Yang pertama. Tapi bukan hanya pertobatan anak sekalian. Kita mau berjuang buat Tuhan juga. Bagaimana caranya kita berjuang anak-anak? Bagaimana? Bukan dengan melihat kepada patokan dari dunia ini. Bukan dengan melihat dunia ini mau melakukan apa ya. Tidak. Tapi apa yang sesuai dengan yang mempermuliakan nama Tuhan anak-anak sekalian. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang mempermuliakan Tuhan. Dan dari sudut pandang kita mengasihi sesama. Anak-anak, kalau kita mengatakan di tahun depan saya mau punya PS. PS berapa? PS 5. Anak-anak, coba pikirkan. Kalau kalian punya PS 5 itu, apa hal yang mempermuliakan Tuhan dari PS 5 itu? Apa hal yang mengasihi sesama dari PS 5 itu? Apa hal bagaimana kalian menghormati orang tua dari PS 5 itu? Kalau kalian melihat tidak ada hal semacam itu, maka itu bukan resolusi yang baik. Maka cari lagi. Apa ya yang saya mau lakukan di tahun depan? Saya pengen punya baju yang baru. Kalau kamu tidak punya baju baru, lalu apa? Apakah kamu tidak bisa memuliakan Tuhan kalau tidak punya baju yang baru? Apakah kamu tidak bisa mengasihi sesama kalau tidak punya baju yang baru? Maka anak-anak sekalian, Bapak mengajarkan, itu salah satu contoh saja ya. Itu menjadi koreksi bagi keinginan kita di tahun 2025. Anak-anak sekalian, kita punya keinginan, kita punya pencapaian, tapi semua itu dikoreksi dengan pertanyaan, apakah itu mempermuliakan Tuhan? Tuhan senang tidak? Tuhan senang tidak kita melakukan hal itu? Kedua, apakah hal itu membuat kita mengasihi sesama kita? Kalau tidak membuat kita mengasihi sesama, jangan dilakukan. Kalau tidak membuat kita lebih mengasihi Tuhan, jangan dilakukan. Dan yang ketiga anak-anak sekalian, apakah hal itu membuat kita semakin kenal Tuhan? Semakin kenal Tuhan. Oh anak-anak sekalian, orang yang mengasihi Tuhan seumur hidup dia, apapun yang dia lakukan, dia bisa belajar untuk mengenal Tuhan. Seperti Bapak pernah bertemu dengan pendeta Siventong. Anak-anak sekalian,
pendeta Simentong dari hal yang sederhana saja. Dia bisa pakai itu untuk lebih mengagumi Tuhan. Misalkan apa? Waktu itu pernah bertemu dengan pendeta Simentong. Kemudian dia pernah mengatakan satu kalimat ini. Heran ya. Semua orang seumur hidup dia bertahun berpuluh-puluh tahun minum air putih tidak pernah bosan. Iya juga ya. Siapa yang pernah bosan minum air putih? Enggak. Dari kecil kita diajar minum air putih. Sampai tua, sampai meninggal. Kita tetap terus minum air putih seumur hidup kita. Dan air putih air yang menyehatkan. Kita minum air yang berwarna, mungkin itu membawa penyakit. Kita minum air yang berwarna, mungkin itu tidak sehat. Tetapi kalau minum air putih, selalu itu membawa kesehatan. Hebat ya. Dari situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah menciptakan dengan begitu indah. Rancangan yang begitu indah dan sebagainya. Maka anak-anak sekalian, di dalam Alkitab dikatakan seperti rusa yang rindu air. Maksudnya apa? Kalau kita rindu Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, maka segala hal menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih kenal Tuhan. Kita tidak akan buang waktu. Di tahun 2025 saya mau buang waktu, saya mau main. Tidak. Saya mau buang waktu, saya mau kerjakan yang lain. Untuk diri saya. Tidak. Tidak ada satu detik pun waktu yang dipakai bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada satu detik pun waktu dipakai bukan untuk mengenal Tuhan. Kita mengenal Tuhan bisa dengan firman Tuhan. Berapa lama, berapa kali anak-anak baca Alkitab. Kita mengenal Tuhan bisa lewat alam semesta. Berapa sering anak-anak melihat keindahan keagungan Tuhan dari alam semesta. Kita bisa pakai firman Tuhan. Kita bisa pakai alam semesta. Kita juga bisa pakai banyak hal di dalam dunia ini. Untuk kita melihat keagungan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka itu anak-anak sekalian, jangan lupa cari Tuhan di dalam hal apapun. Jangan lupa cari Tuhan dan harap, Bapak sangat berharap engkau jalankan di tahun 2025 ini. Kau harus jalankan. Saya mau ke sekolah. Ingat, sekolah bukan hanya membuat kamu pintar. Sekolah juga harus membuat kamu mengenal siapa Tuhanmu. Sekolah juga harus membuat kamu bisa mempermuliakan Tuhanmu. Sekolah juga harus membuat kamu bisa mengasihi sesamamu. Sekolah harus membuat kamu bisa menyenangkan orang tuamu. Sekolah harus membuat kamu bisa dibentuk menjadi orang Kristen yang sejati di hadapan Tuhan. Mau anak-anak sekalian? Maka jangan buang kesempatan. Ketika kalian punya kesempatan mengabarkan Injil, jangan buang kesempatan. Kalian punya kesempatan menjadi saksi Kristus, jangan buang kesempatan. Kalian punya kesempatan untuk berjuang buat Tuhan, jangan buang kesempatan. Semua lihatnya fokusnya kepada siapa? Tuhan, Kristus, bukan aku lagi. Maka anak-anak sekalian, di dalam setahun, berapa kali engkau sudah menyenangkan Tuhan? Di tahun 2024. Berapa kali di tahun 2024 juga engkau sudah membuat hatinya begitu sedih? Berapa kali di tahun 2024 engkau sudah memberkati banyak orang? Berapa kali engkau di tahun 2024 sudah menyakiti orang? Apa komitmenmu di tahun yang baru ini? Anak-anak, sebelum melangkah lebih jauh di tahun 2025 ini, anak-anak mesti pikirkan ini. Apakah kamu masih mau sama seperti dulu kamu di tahun 2024? Kehidupanmu seperti itu? Kelakuanmu seperti itu? Pikiranmu seperti itu? Apakah kamu masih mau sama? Jangan. Bertobat, berubah, semakin mencintai Tuhan. Kejar itu seumur hidupmu. Tahun demi tahun berproses. Semakin naik, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan tolonglah setiap kami Tuhan untuk menghidupi kehidupan yang berkenan di hadapan Engkau. Menghidupi kehidupan yang berjuang bagi Engkau. Dan sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian anak-anak sekalian, PA anak kita, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru untuk anak-anak sekalian. Ya, anak-anak bersyukur untuk kebenaran firman yang bisa kita dengarkan hari ini. Jadi resolusi itu apa? Suatu keputusan ya, kebulatan hati, aku mau mencapai apa di tahun ini. Nah, boleh gak punya goal? Boleh banget, tapi biarlah tujuan-tujuan hidup yang kita tetapkan atau tujuan-tujuan yang ingin kita raih di tahun ini, biarlah itu bukan hanya sekedar tujuan-tujuan yang merupakan ambisi pribadi, ya. Tapi biarlah kita boleh juga mencari, menggapai, punya goal-goal yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Goal-goal yang berkenaan dengan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Ya, mari kita meresponi hari ini dengan lagu pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita ulang 2 kali. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Anak-anak, kita ketemu lagi minggu depan. Kita akan melanjutkan kembali seri eksposisi kitab Matius. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye.